Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noviana dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pembelajaran terpadu model web. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian tentang model web. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan model web. Dan ketiga, yaitu tentang langkah-langkah model web. Yang keempat, yaitu contoh implementasi model web. Baik, selanjutnya yaitu materi yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu model web. Pengertiannya yaitu, menurut Fogarty tahun 1991 menjelaskan bahwasannya model web merupakan suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran. Pembelajaran terpadu model web merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Banyak orang yang mengatakan model web ini seperti jaring laba-laba. Nah, bagaimana cara menentukan tema? Tema ini bisa ditetapkan dengan diskusi sesama guru atau negosiasi antar guru dengan siswa. Teman-teman, di sini dapat kita lihat ada gambar dari model web. Ini model web. Di situ terdapat bagian kotak tengah itu dinamakan dengan tema. Tema itu dapat digunakan untuk mengembangkan tema pada pembelajaran kita, teman-teman. Kelebihan pembelajaran terpadu model web. Yang pertama yaitu faktor motivasi tinggi. Yang kedua, relatif lebih mudah dilakukan terutama oleh guru yang belum berpengalaman. Ketiga, yaitu mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, menyediakan sebuah media yang terlibat dan memotivasi siswa. Yang kelima, memudahkan siswa untuk melihat perbedaan. Kekurangan pembelajaran terpadu tipe web. 1. Relatif sulit dalam memilih tema. Kedua, adanya kecenderungan merumuskan tema yang dangkal. Ketiga, tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan dalam satu tema. Yang keempat, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Langkah-langkah pendekatan tematik dalam model web. Yang pertama, menentukan tema dalam mata pelajaran kita. Yang kedua, kembangkan tema menjadi subtema dengan mata pelajaran yang terkait. Ketiga, siapkan tema yang sudah dipilih. Dan keempat, jelaskan tema-tema terkait hingga materinya menjadi lebih luas. Teman-teman, di sini dapat kita lihat contoh implementasi model web. Yang pertama, kita harus menentukan tema dalam mata pelajaran kita. Tema itu yang berada di kotak tengah ini dinamakan tema. Tema saya adalah penemuan sikap kepahlawanan. Selanjutnya, teman-teman setelah menentukan tema, lalu kembangkan tema ini menjadi subtema pada mata pelajaran yang sudah terkait. Setelah teman-teman mengembangkan subtema tersebut, lalu kembangkan pada materinya hingga menjadi lebih luas. Contohnya pada pelajaran IPA. Di sini ada subtemanya yaitu penemuan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Materi yang sudah dikembangkan adalah materi cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Sedangkan pelajaran PPKN subtemanya adalah
penemuan yang berhubungan dengan simbol sila-sila Pancasila. Materi yang sudah dikembangkan adalah contoh sila Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, contoh sikap kepahlawanan pada sila kelima Pancasila. Selanjutnya yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia. Subtemanya adalah penemuan yang berhubungan dengan cerita non-fiksi pada kerajaan Hindu dan Buddha. Materi yang sudah dikembangkan dalam subtema ini adalah yang pertama, contoh cerita non-fiksi pada kerajaan Hindu dan Buddha. Yang kedua, membaca teks pahlawan tanpa tanda jahasa. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu mata pelajaran matematika. Subtemanya adalah penemuan yang berhubungan dengan garis sejajar. Materi yang sudah dikembangkan dalam subtema ini yaitu yang pertama, sudut berhadapan. Yang kedua, sudut bertolak belakang. Yang ketiga, besar sudut. Selanjutnya yaitu pelajaran SBDB. Subtemanya adalah penemuan yang berhubungan dengan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Materi yang sudah dikembangkan dalam subtema ini yaitu yang pertama, bernyanyi lagu Hari Merdeka. Yang kedua, menunjukkan notasi angka. Yang ketiga, menunjukkan notasi balok. Yang keempat, teknik dasar bernyanyi. Selanjutnya yaitu mata pelajaran IPS. Subtemanya adalah penemuan yang berhubungan dengan teks kerajaan Hindu dan Buddha. Materi yang sudah dikembangkan dalam subtema ini adalah yang pertama, teks kerajaan Pattimura. Yang kedua, sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura. Yang ketiga, pengaruh sikap kepahlawanan pada kerajaan Hindu dan Buddha. Ini tadi contoh implementasi pada kelas 4 yang bertema penemuan sikap kepahlawanan. Sekian dari saya, itu tadi pembelajaran terpadu model web. Semoga video dari saya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.